Jadi di IPO hari ini saya akan membahas tentang, ini kan ada metode baru ya. Kalau dulu orang itu IPO harus datang ke underwriternya. Kalau sekarang sudah cukup menggunakan web dari IPO sendiri. Jadi kalian udah bisa nggak perlu ribet-ribet, nggak perlu setor dana gitu ya. Cukup ikutan dan dari sekuritas manapun bisa ikut IPO gitu. Tidak terbatas khusus untuk sekuritas underwriter. Nah, gue jelasin dulu kenapa IPO ini penting ya. Latar belakangnya IPO ini supaya investor retail yang biasanya susah ikut saham IPO jadi bisa ikutan. Kalaupun bisa ikutan, setornya banyak, setornya 400 juta, dapatnya mungkin cuma 400.000. Makanya tujuannya muncul IPO ini supaya jadi lebih merata gitu, supaya semua investor itu dapat berpartisipasi ketika IPO. Itu yang paling penting gitu. Jadi kalian nggak perlu ribet-ribet nyetor ya, dapatnya dikit, tapi di sini akan jauh lebih terbuka, jauh lebihnya benar lah katanya dijelaskan oleh bursanya itu untuk bisa benar-benar ikut aksesnya lebih luas untuk ikut IPO-nya. Nah, sistemnya IPO sebenarnya ya, itu siapapun nanti bisa listingkan perusahaannya mereka nanti via web gitu. Jadi baik itu investor, baik itu perusahaan yang IPO-in, baik itu perusahaannya atau perusahaan sekuritasnya, itu bisa langsung menggunakan website ini gitu. Jadi website ini adalah website pokoknya IPO, segala jenis IPO akan menggunakan website ini nanti gitu. Dimana di sini ada publikasinya ya, ada pengumuman perusahaan ini akan IPO. Terus setelah itu ada penawaran, kalian bisa nawar gitu, gue mau ikut IPO-nya, kalian bisa dari sini. Terus sampai ketika tawaran kalian itu diterima, kalian dapatnya berapa lot, di harga berapa gitu ya, butuh uang berapa banyak, kalian di offer kembali, setuju nggak dari penawaran itu? Kalau nggak setuju ya silakan nggak jadi gitu. Tapi kalau setuju nanti akan masuk ke, kalian akan dapat sahamnya, saham IPO-nya itu gitu. Jadi di sini akan jauh lebih nyaman, lebih gampang untuk kalian bisa ikut IPO. Di list web baru 2 IPO ya, karena IPO ini adalah sistem baru, jadi baru 2 perusahaan yang menggunakan IPO ini gitu. Nah, kalian juga harus tahu ya, ada yang namanya pasar primer dan pasar sekunder. Itu primer dan sekunder. Nah, yang kalian transaksikan sekarang itu jual beli sekarang pakai aplikasi, itu adalah namanya pasar sekunder. Gitu. Pasar sekunder ini yang akan menentukan pasar sekunder yang kalian pakai sekarang gitu. Jadi ketika perusahaan baru IPO, penawaran awal itu namanya pasar primer. Jadi kalian harus tahu dulu. Jadi waktu sebelum masuk ke aplikasi atau ke bursa yang pencet bel di bursa itu ya, itu namanya pasar primer. Ketika udah pencet bel masuk ke listed company di bursa dan kalian udah bisa jual beli dari aplikasi, itu namanya pasar sekunder gitu. Jadi kalian harus tahu. Nah, IPO berusaha untuk supaya kalian bisa bid di pasar primer gitu, bukan di pasar sekunder. Jadi sebelum masuk ke bursa. Kalau pernah registrasi IPO di sekuritas lain, apakah bisa adjust untuk ditambahkan atau diganti ke JUC? Bisa. Itu. Nanti tinggal add brokernya. Nanti gue jelasin gimana cara registrasinya. Nah, jadi tadi gue bilang IPO itu websitenya mencakup informasi awal. Dia akan memberikan tanggal, informasi. Kalian bisa baca prospektus saham ini IPO buat apa, di harga berapa, range-nya. Jadi IPO itu nggak di satu harga. Misalnya perusahaan A IPO itu nggak di harga 250. Ketika pertama kali dia akan kasih range dari harga 180 sampai 270 misalnya. Harganya akan seperti itu. Gitu. Ini namanya informasi awal, range harga, book building dan timeline. Timelinenya itu kapan waktu book buildingnya, kapan masa penawarannya, kapan IPO-nya, itu semua akan ada lengkap di informasi awal. Nah, ketika kalian udah baca informasi awal dan cukup menarik, kalian bisa masuk ke book building nanti. Book building ini kan tadi harga ada range-nya 180 sampai 270. Nah, kalian bid gitu. Kalian masukkan, karena range-nya 180 sampai 270, saya mungkin karena kebelet mau dapet, ya udah saya pasang di harga tertinggi 270 gitu. Saya masukin range harganya gitu. Nah, terus masukin juga berapa banyak uang yang kalian
siapkan untuk mengikuti IPO ini. Misalnya 100 juta, misalnya gitu. Di harga 270. Nah, jadi semua orang yang bid waktu book building itu akan dikumpulkan. Di mana ketika pengumpulannya itu sudah selesai dan ternyata banyak peminatnya gitu di harga 270 misalnya. Maka nanti di penawaran umum akan muncul, perusahaan ini akan IPO di harga 270 karena rame. Nah, kalian baru akan tahu kalian dapatnya berapa juta. Misalnya dapatnya dari yang awalnya pengen ngebid 100 juta ternyata dapatnya cuma 1 juta. Misalnya gitu ya. Nah, ini akan ditawarkan kembali. Perusahaan ini akan IPO di harga 270 rupiah, kalian mendapatkan jatah sebanyak 1 juta. Jadi harga 270, nanti kalian kira-kira estimasi lotnya berapa lot yang kalian dapatkan. Nah, di situ kalian akan ada penawaran kembali tuh, penawaran umum ke kalian. Nah, ini kalian akan diminta untuk konfirmasi lagi. Mau nggak? Kalau kalian nggak konfirmasi, berarti dianggapnya nggak mau. Itu kalau nggak mau ya nggak dapat. Jadi ingat, setelah kalian book, nanti kalian harus confirm kalau udah dapat penawaran baliknya, penawaran umumnya. Gitu. Nah, setelah kalian confirm baru nanti akan ada penjatahan alokasi. Jadi semua orang yang bid waktu IPO-nya akan dibagikan tuh jatah-jatahnya. Ya sesuainya dapatnya berapa. Baru ya tinggal tunggu kapan masuk ke pasar sekunder listed. Gitu. Sorry kok, tapi bukannya kalau sudah masuk pasar sekunder bukannya bisa masuk lebih banyak lotnya kalau emiten nggak diarahin, cuma ya kekurangannya chance dapat barang kecil. Iya, makanya lu bisa aja masuk waktu pasar sekunder gitu. Cuma masalahnya kalau sahamnya arah kan lu nggak dapat barang gitu. Tapi kalau lu bisa masuk di pasar primer, lu dapat duluan, sahamnya naik kan lu udah ada barang. Itu keunggulannya kalau lu masuk di awal gitu. Kalau kita bid di 250 ternyata keluarnya di harga 270, apakah kita bisa dapat jatah? Itu mungkin bisa, tapi lot mungkin dapatnya jadi lebih dikit gitu. Misalnya kalian pengennya 100 juta di harga 250, mungkin kalian bisa dapat cuma dapat 400.000 atau 300.000 karena banyak orang yang bid 270. Jadi kalau memang perusahaannya worth untuk bisa kalian kejar IPO-nya, ya kejar harga atas saja gitu. Karena pasti banyak orang juga ikutan. Kok setor duitnya saat diberitahu sudah dapat jatah atau harus deposit langsung waktu kita penawaran? Waktu penawaran umum, ketika kalian konfirmasi ini uangnya harus ada. Itu pasti akan di lock dari situ. Kalau nggak ada, ya kalian nggak bakal bisa konfirmasi karena di sini dikasih waktu 5 hari kerja nih paling lama. Dan biasanya ya 3 hari, 2 hari itu masih bisa kan kalian nyetor duit atau apa. Gitu. Jadi pastikan ketika kalian mau siapin IPO, ya kalian harus siap-siap uangnya. Umumnya saham-saham IPO hanya dicatatkan untuk lead and co-lead underwriter. Kalau e-IPO ini ada peluang semua sekuritas dapat. Iya, jadi makanya ini yang membantu semua nasabah itu bisa dapat. Nggak harus di sekuritas yang underwriterin atau sekuritas yang IPO kan. Makanya muncul e-IPO ini. Harga primer lebih murah dari sekunder. Ya tergantung, kalau IPO ternyata buka langsung ngedrop, ya pasti lebih jelek kan. Kalau IPO pas buka langsung arah-arah, berarti harga primer pasti lebih murah gitu. Kita juga nggak tahu. Makanya harus dicek dulu, perusahaannya harus bagus dulu, dan kalian prediksi ini oke ke depannya siap gitu. Kalau nanti turun ya oke gitu. Kalau nggak siap ya jangan gitu. Jangan sampai kalian sembarangan gitu, sembarangan ikut IPO gitu. Karena nggak semua saham IPO itu layak buat dibeli. Kalau gitu waktu book building bid aja amount gede biar dapat jatah banyak dong. Kan nanti setornya sesuai offering. Ya masalahnya kalau lu dapatnya kebanyakan gimana? Ya jadi itu sampai ke penjatahan. Nah, ini perbedaan dari IPO lama dan setelah ada muncul e-IPO gitu. Jadi dari sisi dana ya, kalau zaman dulu kalian harus transfer ke rekening penampungan. Jadi kalian datang ke acara IPO-nya, nanti ada nomor rekeningnya berapa, kalian kalau mau ikut, kalian isi form, kalian transfer ke nomor yang disediakan untuk rekening penampungan gitu kalau zaman dulu. Nah, dana berdasarkan pesanan akan terdapat pengembalian dana setelah alokasi. Jadi kalau kalian setor, jadi misalnya kalian mau ikut 400 juta gitu ya. Nah, kalian harus setor 400 jutanya langsung hari itu juga. Dimana ketika kalian dapatnya ternyata cuma 1 juta, jadi ya udah 399 juta akan ditransferkan balik ke kalian dari rekening penampungan. Itu yang dulu. Nah, dengan adanya e-IPO, kalian nggak perlu transfer ke rekening penampungan karena akan menggunakan rekening yang sama dengan rekening RDN-nya kalian.
Yang penting kalian harus siapkan uang di RDN. Itu udah jauh membantu supaya uangnya kalian nggak kemakan nggak ngendap terlalu lama gitu. Ternyata dapatnya dikit kan gitu. Nah, dana itu diambil berdasarkan hasil penjatahan saja. Jadi bukan ketika kalian minta 400 juta, kalian harus siapin uang di RDN kalian 400 juta. Tapi ketika hasil penjatahan waktu di sini penawaran umum kalian dapatnya misalnya 10 juta misalnya gitu ya, sahamnya gitu. Nah, ya udah kalian cukup siapkan di RDN 10 juta standby-nya gitu. Ketika kalian konfirmasi itu akan langsung diambil diamankan sama sekuritas untuk nanti bayar IPO-nya gitu. Jadi ini yang penting untuk kalian perhatikan nanti. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, informasi IPO. Kalau yang sebelumnya nggak ada websitenya, nggak ada cari berita itu susah banget. Kalau sekarang kalian bisa buka di website eIPO-nya. Itu nanti akan muncul semua data-data kalau perusahaannya akan melakukan eIPO. Boleh bid beberapa harga kok. Kayaknya cuma satu harga. Proses dari mulai kita setor dana untuk bid sampai dengan konfirmasi kita dapat jatah berapa, kira-kira berapa lama. Soalnya kan sayang banget kalau dananya kelamaan. Nah, kan tadi gue jelasin, dananya itu nggak diendap gitu. Dananya ya kalau kalian dapatnya berapa, itu aja dapatnya. Bisa dapat jatah 10 juta tapi berubah kepikiran cuma ambil jatah. Kayaknya nggak bisa. Langsung cancel apa enggak? Langsung terima apa enggak? Makanya pikirkan baik-baik. Apakah ada fee untuk eIPO-nya kok? Bukan fee yang dari JOC tapi eIPO. Kalau itu gue nggak tahu karena di sini nggak di state kalau ada fee apa enggak. Gitu. Kayaknya sih nggak ada. Gitu. Cuman ya paling kalaupun ada fee ya pembelian kan 0,15%. Biasa sih itu doang. Gitu. Oke, yang ketiga, partisipasi perusahaan efek. Jadi, kalau zaman dulu penjamin emisi pelaksana dan sindikasi saja yang berpartisipasi dalam satu penawaran umum. Jadi, kalau zaman dulu yang bisa beli saham IPO-nya hanya perusahaan sekuritas yang ikut di penawaran umumnya aja. Tapi kalau sekarang dengan eIPO, semua perusahaan efek kalian bisa ikutan. Jadi, kalau nanti misalnya Goto IPO, nah, Goto IPO pakai sekuritas mana misalnya? Sekuritas A. Itu nggak cuma sekuritas A yang bisa, tapi kalian dari sekuritas B, C, D itu tetap bisa belanja, tetap bisa ikutan. Itu kalau pakai sistem eIPO. Penjatahan terpusat tidak diatur, akan ada minimum porsi untuk penjatahan terpusat. Nah, kalau yang zaman dulu ya itu tidak diatur, harus ada berapa penjatahannya yang ke pusat, yang terpusat punya. Kalau sekarang akan ada minimum, makanya untuk biar bisa merata peningkatan jumlah investor yang ikut IPO-nya itu merata, makanya sekarang digunakan eIPO supaya kalau kalian ikutan book building-nya itu lebih jelas karena sistemnya udah terintegrasi sama OJK dan bursa. Jadi ada minimum porsi yang untuk dijatahkan kepada masyarakat luas gitu. Penjatahan pasti ini gue juga masih belum terlalu ngerti penjatahan pasti ini apa. Ini nggak ada perbedaan ya. Kontrol penjamin emisi atas penawaran umum tetap. Nah, 6 proses pemesanan. Kalau dulu pakai manual, kalian datang ke masa book buildingnya langsung ke Jakarta gitu ya. Kalau sekarang kalian udah bisa pakai eIPO online dari websitenya. Nah, yang ketujuh, kalau zaman dulu nggak pakai RDN, SID itu nggak ada. Kalau sekarang selama kalian punya SID, RDN gitu ya. Jadi kalau kalian mau IPO, kalian harus punya rekening saham dulu, rekening efek dulu, baru kalian bisa ikut IPO. Kalau zaman dulu nggak diatur. Jadi kalau zaman dulu yang IPO, kalau kalian nggak punya rekening saham pun, kalian tetap bisa datang ikutan gitu, ngebid di situ. Jadi ya ini makanya sekarang harus ada rekening RDN-nya, harus ada SID-nya untuk kalian bisa ikut eIPO-nya. Oke, bisa jual beli di pasar primer? Nggak bisa. Kecuali kalian colek sebelahnya, Pak, saya dapat nih, mau beli nggak saham saya? Itu terserah. eIPO efektif mulai kapan? Sebenarnya udah jalan. Ada satu kemarin udah mulai eIPO udah dapat gitu, udah bisa gitu. Jadi efektif kapan? Kayaknya mulai awal tahun kayaknya udah bisa kemarin. Jadi tidak harus ready di cash di RDN sebelum konfirmasi. Iya, jadi dapatnya berapa ya siapin uangnya segitu aja, lebih enak. Oke, lanjut. Nah,
Jadi ini nanti penjelasannya penjataan pasti tadi kalian bisa baca, hanya dapat dimasukkan oleh penjamin emisi ya kalau zaman dulu. Dari penjamin emisinya yang masukin doang. Investor dapat memesan pesanan fix lebih dari satu penjamin emisi kalau zaman dulu. Kalau sekarang kalian akan terpusat, akan pakai polling gitu. Jadi karena kalian nanti daftarnya di mana, itu nanti akan lewat sekuritas itu, jadi kelihatan gitu. Nah, ini rangkaian gimana biar bisa registrasi untuk bisa ikutan eIPO ya. Jadi kalian pertama registrasi, nanti ada verifikasi dari broker, nanti ada submit. Ini nanti ketika udah jadi dan mau ikut IPO, kalian submit dan minat pesanan, lalu siapin uang di RDN, baru nanti terima saham IPO. Sebenarnya stepnya cuma begini. Nah, hari ini gue akan jelasin sampai ke verifikasi oleh broker, karena kan belum ada saham yang bisa di IPO kan, dan kita bisa masuk gitu. Nanti ini juga ada panduannya, nanti gue kasih ke kalian untuk kalian bisa baca, dan panduannya juga cukup jelas kok. Nah, ini tahapan registrasinya. Jadi, untuk bisa daftar eIPO, kalian harus menyiapkan ini. Scan KTP, data diri, email aktif ya. Dan usahakan emailnya itu sama seperti kalian daftar di sekuritas. Terus nomor HP aktif dan SID. Nah, SID ini yang banyak orang bingung. SID ini gimana cara ngelihatnya? SID ini kalau kalian baru jadi rekening sahamnya, kalian bisa cek di yang judulnya pemberitahuan tentang pembukaan rekening efek di emailnya kalian. Ini adalah email pertama kali ketika rekening kalian jadi, kalian dapat nomor SID di sini. IDD di sini, bla 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 bla. Nah, ini adalah SID. Jadi kalian bisa cek di email kalian dengan search pemberitahuan tentang pembukaan rekening efek. Gitu. Nah, kalau nasabah yang isinya bukan online, kalau sekarang kan udah buka rekening tuh online. Di bawah 2020 itu belum online. Kalau itu ada di kartu Kesei. Kalau kalian bingung di Kesei nggak ada, kalian bisa infoin aja, tanya SID-nya ke Dina. Itu yang di bawah 2020. Tapi di atas 2020 yang nasabah kalian isinya form online, ya isi formnya itu online, itu kalian cek di email. Gitu. Jadi mohon bantuannya untuk bisa membantu, nggak terlalu membuat kerjaan ke Dina. Kalau kalian nasabah simplifikasi, kalian bisa cek sendiri ke email kalian, judulnya pemberitahuan tentang pembukaan rekening efek, kalian bisa cari SID-nya kalian itu berapa ya. Nah, ini ketika kalian udah dapat, udah persiapannya udah siap ya. Nah, ketika kalian persiapannya udah siap, nanti kalian buka websitenya di sini, https://eipo.co.id, atau kalian Google aja, ketik aja eIPO, nanti halaman pertama itu muncul. Nah, di atas ini ada tulisan register. Kalian klik aja register di sini. Nah, klik register di situ, lalu nanti diminta untuk masukin email. Nah, pastikan emailnya itu sama seperti email di sekuritas yang kalian daftar. Terus kalian di sini, karena kalian ini individual bukan perusahaan, dan gua rasa yang ikut di sini semua individual. Nah, itu kalian pilih nanti individual gitu. Setelah itu, nanti kalian isi nama lengkap, nasionalisi Indonesia, nomor KTP, terus scan KTP, lalu alamat sesuai KTP, provinsi, kota, nomor telepon. Perhatikan di sini udah ada tulisan +62. Jadi jangan diketik lagi 08 ya, karena +62 ini udah melambangkan 0. Jadi langsung angka 8 berapa gitu. Jadi jangan ada 0 lagi, jangan diketik 0 lagi. Kalau diketik 0 lagi maka akan ditolak. Gitu, harus ulang lagi nanti. Ya, pastikan nomor HP-nya tuh benar. Makanya dengarkan video penjelasan saya ini benar-benar. Nah, setelah kalian isi, nanti udah semua diisi, kalian submit, nanti your data have been saved. Jadi ketika datanya sudah di-save, kalian akan dapat email. Buka email itu lalu untuk minta data OTP. Jadi nanti kalian klik buka emailnya, data OTP, akan ada nomor yang akan dikasih ke SMS HP kalian. Jadi kalian nanti tinggal isi aja nomor OTP-nya. Jadi kalau di sini kalian ketiknya masih 08 gitu ya, itu udah pasti nggak dapat OTP. Oke. Nah, lalu nanti kalian bikin passwordnya. Setelah kalian udah masukin OTP, kalian akan disuruh membuat password. Perhatikan di sini ada ketentuannya, mohon diingat, nanti agak sedikit berbeda ketentuannya dengan pembuatan password yang lain. Karena di sini ada huruf kapitalnya ada 2 digit ya, 2 huruf.
huruf kecilnya minimal juga 2 digit, ada karakter spesial 1 digit, ada angka 1 digit. Jadi pasti akan tidak sama dengan yang lain nih passwordnya, pasti ada khusus. Jadi mohon dicatat nanti passwordnya. Nah, setelah passwordnya sudah selesai, ya, ini nanti klik plus broker. Jadi di sini udah jadi ada plus broker. Nah, di sini yang kalian kalau mau isi berapa banyak sekuritas yang bisa kalian pakai untuk ikutan eIPO-nya. Gitu. Jadi sekuritas brokernya klik plus, nanti akan ditanyain, oke, dari mana, ketik partisipannya Jasa Utama Kapital Sekuritas. Nanti di bawahnya ada kolom SID. Tinggal diisi kolom SID-nya. Udah gitu centang agree-nya, tinggal klik send. Selesai. Jadi nanti sudah selesai SRE request send, nanti akan ada email dan tunggu SMS dari eIPO untuk konfirmasi rekening di CUC-nya sudah diverifikasi. Gitu. Jadi ketika sudah dapat ini, berarti kalian sudah aman. Gak usah lapor ke Dina lagi. Gitu, biar Dina istirahat. Oke. Nah, setelah itu nanti kalian bisa login, isi email, isi password, nanti kalian bisa login. Nanti kalian kalau ada beberapa perusahaan yang akan IPO, ada di sini tulisannya book building. Ini yang udah close. Gitu. Jadi yang book building ini berarti kalian bisa ikutan. Nih, nanti akan ada harga itu. Book building price dari 1000 sampai 1500 yang akan ditawarkan ada 1 juta lot gitu ya. Tanggal penawarannya sampai tanggal berapa. Nah, selama tanggal ini kalian bisa bid di harga berapa dan mau belinya berapa lot. Itu akan kelihatan nanti di situ, kalian bisa ikutan. Oh, ada pilihan brokernya, diketik pilih manual. Iya, ketik manual nanti Jasa Utama Kapital, nanti di bawahnya baru ada pilihannya. Atau kalian ketik jasa aja tuh nanti ada muncul tuh. Jasa ada sekuritas yang namanya jasa apa aja. Kalau sudah daftar eIPO tapi waktu itu belum member JUC, jadi masukin sekuritas lain, apakah bisa lagi bisa ditambahkan? Oke, cara pemesanan dan info lainnya. Nah, ini kalau kalian mau gimana sih cara pesan book building, terus penjatahan nanti seperti apa, itu ada panduannya PDF-nya. Nanti gua kasih linknya, kalian bisa buka webnya. Kita coba buka webnya. Nah, jadi nanti kalian akan buka webnya eIPO ya, ketik aja Google eIPO gini. Nanti akan muncul tuh, nih ketik eIPO, Electronic Indonesia Public Offering, klik. Nanti akan muncul di sini. Nah, kalian bisa klik di FAQ, Frequently Asked Question. Nanti semuanya ada di sini. Jadi kalian coba tanya-tanyain aja di sini. Nih, apa itu ID, RDN, SRE, kartu akses? Ini kalian bisa baca ya, ada di sini semua pertanyaannya kalian yang dasar-dasar. Karena nggak mungkin gue jelasin semua di sini. Tolong bisa dibaca kalau kalian mau belajar. Nah, petunjuk penggunaan eIPO kalian bisa baca di sini, bit.ly panduan eIPO investor. Jadi kalian copy aja link ini, copy, paste di sini, kalian akan dapat nanti panduannya. Petunjuk pemesanan dan penggunaan eIPO. Jadi nanti kalian bisa buka di sini. Nah, ini udah ada PDF-nya. Ya, kalian bisa lihat PDF-nya di sini. Nah, ini akan kelihatan sampai di situ. Jadi, nah tadi kan kita sampai di sini, login investornya. Jadi nanti investor dapat menyampaikan minat dan pesan. Gimana cara nyampein minat dan pesan, kalian bisa baca di sini. Nanti kalau gotonya sudah masuk di sini, kalian sambil isi, sambil baca panduan aja, gitu. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Nah, terus kalau ada keluhan atau pertanyaan, ini kalian nggak akan bisa nanya ke JUC karena ujung-ujungnya kita akan lempar lagi ke sini, ke mereka gitu, karena ini udah hubungan kalian dengan Bursa Efek, bukan sama JUC gitu. Jadi maupun kalian di sekuritas lain ya, itu pasti mereka juga akan lempar kalian ke, langsung tanyakan ke Bursa Efek atau OJK atau baca di FAQ. Jadi silahkan nanti ketika udah isi ya, usahakan baca panduannya dengan benar, jadi ya nggak salah. Nah, di sini juga ada FAQ-nya, ada hubungi kami, silahkan kalian telepon ke sana, mending gangguin dia daripada gangguin Dina. Oke. Kita lihat dulu ada pertanyaan setelah SRE request send, berarti kan kita tinggal tunggu. Nah, kalau kayak 2 hari gak ada berita, bisa tanya ke Kak Dina. Bisa, coba aja tanyain. Oke. Nah, pertanyaannya adalah IPO, menarik nggak untuk diikutin? Dari zaman dulu gua di bursa, ya, sampai sebelum eIPO-nya keluar, itu nggak pernah menarik yang nama IPO. Kenapa nggak pernah menarik? Ya, kayak tadi gue bilang, gue setor 400 juta,
yang gue dapat cuma 400.000. Dimana gue capek banget harus datang ke Jakarta, antri rame, panas-panasan, isi form, setor duit gitu ya. Dapat 400.000 berarti 399.600.000 itu ketahan di mereka, dan itu baru ditransferkan kembali mungkin sekitar waktu 1 mingguan. Baru balik tuh duitnya ke rekening. Jadi gue akan ketahan 399 juta, nggak bisa beli saham. Dimana mungkin dalam 1 minggu itu ada saham yang menarik buat dibeli, sahamnya naik. Dan yang dapat cuma 400.000 gitu. Oke, nah 400.000 dapat menarik nggak? Ya menarik karena dapatnya kecil, berarti barang lu laku, banyak yang mau. Tapi kalau lu transfer 400 juta, ternyata misalnya kalian dapatnya 50 juta. Nah ini harus banyak-banyak berdoa. Itu kenapa? Karena berarti barang lu itu nggak laku, nggak banyak yang mau ikut IPO-nya. Jadi kalian offernya gede, dapatnya juga gede. Nah yang begini biasanya naiknya itu nggak lama gitu, paling 1 hari ARA terus dibanting ARB, atau bahkan nggak sempet ARA langsung ARB terus gitu sampai turun anjlok gila-gilaan. Nah jadi ya kalau zaman dulu ya gue nggak pernah menarik untuk ikut IPO, untuk ikut IPO zaman dulu gitu. Tapi sekarang dengan adanya IPO mungkin cukup menarik. Kenapa? Karena tadi gue nggak harus nyetor 400 juta dulu gitu. Gue cuma perlu siapin uang sesuai yang gue dapat gitu. Misalnya gue dapat 10 juta, ya udah gue setor uang 10 juta doang gitu. Itu yang perlu dipertimbangkan. Dan gue nggak perlu capek-capek ke Jakarta, gue cukup dari rumah, dari HP udah bisa ikutan IPO. Cuma masalahnya dengan sistem seperti ini, berarti ada kemungkinan retail itu dapat barang banyak karena bisa ikutan. Nah ya seperti konsep awal, kalau retailnya banyak, untuk bisa naik cukup tinggi mungkin agak sedikit lebih lambat. Makanya kalau kalian lihat kan ada 2 kan tadi kemarin yang mau 2 saham yang IPO. Satu batal karena ternyata orang yang dapat terlalu banyak. Kayak tadi gue bilang, dia setor 100 juta, dia dapatnya 100 juta. Pada panik semua, berarti nggak laku nih IPO-nya. Akhirnya pada protes, akhirnya dibatalin. Ini untung bursa baik. Kalau gue jadi bursa, gue nggak akan batalin. Salah sendiri kalian ngebid IPO-nya sembarangan gitu. Berarti kalian memang mau berjudi kalau kalian ngebid seperti itu gitu. Jadinya satu batal, nah yang satu IPO jalan ya. Nah itu kalian kalau kalian lihat itu harga sahamnya juga nggak kemana-mana, justru naik dikit turun belakangan gitu. Jadinya ya kenapa? Karena ya jatah masyarakatnya jadi banyak gitu. Kalau zaman dulu kan jatah masyarakatnya dikit, dipegang sama standby buyer, mungkin sama fund, mungkin sama ownernya. Jadi ya harga saham bisa naik gila-gilaan mungkin gitu zaman dulu. Jadi ya silahkan, karena ini juga masih baru, gue juga nggak tahu nanti IPO-nya bakal seperti apa, pergerakannya seperti apa. Kalau memang menurut kalian perusahaan itu worth untuk kalian beli, silahkan beli. Maka pertimbangkan baik-baik, jangan sampai salah langkah. Oke, ini untuk penjelasan tentang IPO.